Oke guys, kembali lagi bersama Gojian Mupi yang selalu membakar adrenalin bergejolak dengan pertempuran huru-hara epic Battle Truck Defense Season 5 episode ke-181, di mana episode kali ini penuh diwarnai baku hantam antara Sioyen menghadapi suku Ponik Iblis Surga, dan Sioyen berhasil menyandra anggota suku Ponik Iblis Surga yang penting, sehingga Peng Huang dibuat mundur dan berjanji tidak akan melanjutkan tujuannya mencampuri masalah naga Poid kuno. Nah, akan seperti apa atuh keseruan di episode kali ini? Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja atuh kita gaskeun. Sebelum menyaksikan bagaimana baku hantam brutal antara rombongan Sioyen dan suku Ponik Iblis Surga mencapai puncaknya, mari kita mundur sejenak yuk ke 3 hari sebelumnya. Saat itu rombongan Ponik Iblis Surga baru saja memulai perjalanan menuju alam naga Poid kuno. Di tengah perjalanan, Peng Huang tiba-tiba memanggil Peng King Earth dengan tatapan tajam namun tenang. Ia menanyakan apakah para ahli muda itu memahami alasan mengapa mereka diikut sertakan dalam ekspedisi sepenting ini, sementara sebagian besar yang berangkat justru para tetua klan. Dalam benak Peng King Earth muncul bayangan terburuk. Ia mengira kehadirannya bersama Jipeng hanyalah untuk menanggung kesalahan masa lalu, kegagalan merebut buah asal naga Ponik dan hati Bodhisattva. Namun dugaan itu langsung dipatahkan oleh Peng Huang. Dengan suara tegas, ia menegaskan bahwa suku besar tidak hidup terbelenggu oleh kegagalan masa lalu. Kata-kata itu mengguncang hati Peng King Earth. Ia terharu, namun jauh di dalam dirinya terselip keputusasaan karena ia merasa kultivasinya telah mencapai batas, tak ada lagi ruang untuk melangkah maju. Seolah membaca isi hatinya, Peng Huang kembali berbicara. Kali ini nadanya penuh keyakinan. Ia menyebut perjalanan ini sebagai kesempatan emas, bukan hanya untuk merebut kembali garis darah naga Ponik, tetapi juga sebagai momentum untuk mematahkan penindasan suku naga Poid kuno yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ekspedisi ini katanya akan menentukan apakah klan Ponik Iblis Surga mampu bangkit atau selamanya tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Api semangat pun menyala di mata Peng King Earth. Segala keraguan sirna, ia bertekad mengerahkan seluruh kekuatannya demi kemenangan klannya. Namun kenyataan di medan tempur jauh lebih kejam dari apa yang ia bayangkan. Sebelum kesempatan menginjakan kaki dalam pertempuran itu yang dijanjikan sebagai awal kebangkitan suku mereka, sebuah variabel tak terduga muncul. Seorang pemuda yang dulu dia anggap sebagai pemuda yang tanpa arti, kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok ahli yang menakutkan. Sioyen tanpa peringatan, pemuda itu menghentikan langkah mereka dan memaksa pertempuran pecah. Kini pertarungan antara Sioyen dan dua Ponik masih berlangsung sengit. Gelombang energi saling menghantam, udara bergetar oleh benturan kekuatan. Yang mengejutkan, gabungan dua ahli bintang satu ternyata masih belum mampu menekan Sioyen secara signifikan. Ejekan demi ejekan yang dilontarkan oleh bocah ingusan bernama Sioyen akhirnya menyulut amarah dua Ponik Iblis Surga. Bagi mereka penghinaan itu tidak tertahankan. Mereka telah menjelajahi dunia, menapaki medan berdarah, bahkan ketika Sioyen belum dikeluarkan dari biji bapaknya. Harga diri sebagai makhluk yang telah melintasi zaman jelas tidak bisa diinjak begitu saja. Tanpa ragu mereka memutuskan untuk menunjukkan asal-usul julukan mengerikan yang melekat pada nama mereka. Kunhua segera menggaung, merapalkan sebuah teknik kuno. Dalam sekejap energi mengamuk membentuk sosok paus raksasa, makhluk penelan langit yang berputar seperti pusaran neraka. Dengan ukuran masif namun kecepatan yang mustahil, paus itu melesat memburu Sioyen. Sioyen sempat menghindar, melompati jauh dari lintasan maut tersebut. Namun sebelum ia benar-benar lolos, Ying Huang bergerak, benang-benang doki melesat dari tangannya, merobek udara dan menutup seluruh jalur pelarian. Langit seakan terbelah, ruang terkunci rapat, tak ada jalan keluar. Dalam sekejap, Sioyen terseret dan ditelan ke dalam perut paus Ponik raksasa.
Sorak kemenangan pun menggema. Seluruh anggota suku Ponik Iblis Surga menunjukkan ekspresi puas dan lega. Bagi mereka pertempuran telah berakhir. Namun di dalam kegelapan perut makhluk itu, Xiaoyan belum menyerah. Ia menghantam, menghujani bagian dalam paus dengan serangan bertubi-tubi. Sayangnya sekeras apapun usahanya, makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran sedikit pun. Kunhua dan Yinghua pun tertawa dingin, menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa teknik tersebut tidak akan hancur bahkan oleh ahli tingkat tinggi sekalipun. Sayangnya mereka salah menilai lawan. Xiaoyan berhenti menyerang bukan karena putus asa, melainkan karena ia telah menemukan cara lain. Jika paus itu tidak bisa dihancurkan dari luar maupun dalam, maka hanya ada satu pilihan, melahapnya. Telapak penciptaan agung pun diaktifkan. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi saat paus raksasa itu lenyap, diserap sepenuhnya oleh kekuatan Xiaoyan. Energi liar meledak ke segala arah, membuat Peng Qing terpaku dalam keterkejutan mendalam. Bagaimana mungkin sosok yang dulu terlihat biasa aja kini berubah menjadi monster sekelas ini? Namun bencana bagi suku Ponik Iblis Surga belum berakhir. Di langit tinggi pertempuran antara Yoming dan Peng Huang masih berkecamuk tanpa tanda-tanda penyelesaian. Bahkan tetua agung Ponik Surga tampak mulai terdesak. Yoming melepaskan teknik penyegel 9 alam baka, memaksa Peng Huang mundur beberapa langkah ke belakang. Tekanan itu begitu besar hingga membuat dua tetua lain berubah pucat. Hati mereka diliputi kecemasan. Melihat lawannya justru mengalihkan perhatian pada pihak lain, Xiaoyan langsung memberi peringatan keras. Kakinya menghantamkan tanah dengan kekuatan mengerikan, menciptakan gelombang kejut yang memaksa dua tetua Ponik Iblis Surga melesat mundur demi menyelamatkan diri. Tidak memberi celah sedikit pun, Xiaoyan mengangkat tangannya. Bola-bola api surgawi bermunculan, melayang seperti matahari kecil yang mengunci seluruh ruang gerak dua Ponik Iblis itu. Meski terdesak, Kun Huang dan Ying Huang tetap memaksa ekspresi yakin. Mereka percaya teknik tingkat tinggi seperti itu tidak mungkin bertahan terus-menerus. Karena itulah keduanya mengambil keputusan berisiko. Mereka sepakat mengaktifkan sari darah Ponik Iblis, sebuah langkah nekat yang jelas akan menguras fondasi kekuatan mereka. Apalagi pertempuran besar melawan naga poid kuno bahkan belum dimulai. Sayangnya keputusan itu tidak membawa perubahan berarti. Tekanan Xiaoyan justru semakin brutal. Kun Huang dan Ying Huang terus terdesak tanpa mampu membalikan keadaan. Melihat kondisi para tetua agungnya, Jupeng yang sejak tadi hanya menjadi penonton akhirnya berteriak panik. Suaranya dipenuhi ketakutan. Xiaoyan menoleh dengan wajah datar, jelas tidak tertarik dengan teriakan tak berarti. Dengan nada dingin, ia memerintahkan para tetua Piton 9 alam baka untuk mendangkap Jupeng. Situasi pun berubah kacau. Pemimpin muda Ponik Iblis Surga segera memerintahkan semua orang membentuk formasi pertahanan. Jupeng dan rombongannya memanggil keluar lonceng kuno Ponik Iblis, artefak pelindung yang memancarkan cahaya kelam nan pekat. Namun para tetua Piton 9 alam baka tidak gentar. Mereka langsung melancarkan serangan gabungan, menghujani lonceng itu dengan kekuatan penuh. Menyadari rombongan mereka berada di ambang kehancuran, dua tetua agung Ponik Surga tidak mampu mempunyai pilihan lain. Mereka menggaum keras dan mengambil wujud asli, bertarung mati-matian demi menghentikan langkah Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih menyimpan kartu terakhir. Dengan telapak tangan terangkat, aura asing yang dalam dan purba menyelimuti medan perang. Burung-burung perkutut yang berterbangan di udara langsung terseret ke arahnya, diserap oleh telapak mata air kuning. Itu adalah teknik warisan kuno kekuatan yang pertama kali ia gunakan secara penuh. Melihat hal itu, Kun Huang mengajak Qin Huang membakar esensi darah mereka dan bertarung hingga titik darah terakhir. Mereka mengerahkan segalanya, menyerang tanpa mempedulikan akibatnya. Namun hasilnya justru sebaliknya. Aura Xiaoyan tidak melemah, malah semakin mengerikan. Tekanan yang ia lepaskan kian berat, hingga akhirnya dua Ponik Iblis itu justru terpental, ditekan balik tanpa ampun oleh satu telapak kuat.
Di dalam lonceng kuno, Jupeng tertunduk lesu, harapan terakhirnya runtuh saat melihat dua tetua agung mereka tumbang di hadapan satu orang. Sioyan pun berubah kembali ke wujud aslinya dengan tekanan yang mengerikan. Ia mengerahkan kekuatan spiritual dan menyegel doki dua tetua ponik iblis surga. Dalam sekejap, kedua makhluk yang mengaku iblis itu menyusut berubah menjadi burung perkutut tak sadarkan diri. Satu persatu semua telah diselesaikan. Sioyan menoleh ke arah Jupeng dan rombongannya. Tatapannya dingin penuh niat penghancuran. Tanpa ragu, ia mengangkat kekuatan dosengnya siap menghancurkan lonceng kuno dan mengakhiri perlawanan mereka. Oke, di episode kali ini itu penuh diwarnai huru-hara pertempuran yang membakar adrenalin gak sih guys? Oke, atuh lanjutkan di episode selanjutnya. Saksikan hanya di Gojian Movie ya guys ya. Bye-bye.